Oke, Miss Holly, sebagai seorang dosen yang memiliki basic manajemen dan sekaligus juga sebagai seorang entrepreneur, mungkin Miss Holly bisa kasih kiat-kiat atau tips mungkin ya, sebagai seorang entrepreneur apa saja sih yang harus dipersiapkan sebelum memasarkan bisnisnya gitu, Mas? Persiapan ya? Ya, persiapan. Kalau berkaca dari pengalaman aku ya, aku sebenarnya nggak ada persiapan apapun loh. Yang aku lakukan just do it aja gitu. Hasilnya gimana baru aku review. Itu terbalik sih, sesuai konsep yang emang aku ajarin di kelas tuh. Kalian tentukan dulu targeting, segmenting gitu kan, positioning. Sebenarnya itu ada, ya kan? Secara ilmiah itu ada. Cuma lagi-lagi pengalaman yang membesarkan kita gitu kan, produknya ini bagus apa enggak gitu. Jadi tipsnya memang pikirkan dulu, semakin spesifik yang mau kita layani semakin bagus. Jadi kamu harus punya gambaran siapa nih kita target marketnya, itu kan konsep ya kan yang kita bawa ke market gitu kan. Ini siapa yang mau dilayani, ibu-ibu kah gitu kan, anak-anak milenial kah gitu kan, atau orang tua kah. Nah itu dipilih dulu gitu. Karena biasanya yang terjadi adalah confused, bingung nih mau ngelayanin siapa, yang tua, yang muda gitu kan, semuanya, and then jadi nggak targetnya nggak tercapai. Tidak tercapai. Betul. Kalau saya, karena saya awalnya itu diperuntukkan untuk konsumsi keluarga gitu kan, ya akhirnya segmen itu terbentuk ya untuk keluarga-keluarga muda yang penyuka makanan ini, misalkan spesifik pedas, atau kalau enggak misalkan penyuka makanan comfort food misalkan. Nah itu mesti trial kalau saya orangnya gitu, sampai saya bisa tahu oke, ini dia. Jadi itu tips pertama. Kedua, baru produknya tuh kamu harus guarantee sepenuh hati kamu bahwa emang ini produknya enak banget gitu, dan bukan kita sebagai penjual yang bilang ini enak banget tahu, kita maksa-maksain gitu. Kalau ini nggak enak, ya nggak enak aja gitu, pasti dilepeh kan. Namanya juga dealing with taste gitu. Tapi kalau emang beneran enak, saya pernah loh waktu itu ya, saya lagi tester, coba bikin, saya nggak tahu deh apa isinya, terus saya kirim nih ke teman saya. Terus dia WA, ini apa gitu kan. Nah karena kalimatnya tertulis, saya kaget, saya pikir aduh kacau nih, saya bilang gitu kan, customer saya marah nih gitu kan. Terus tiba-tiba gini, ini kenapa nggak enak ya gitu, aduh sorry ya, namanya juga trial gitu kan. Ternyata dia nelfon, enggak, ini tuh enak banget, sumpah ini enak banget, ini tuh cocok dikasih nama risol mewah. Dan saya sampai nggak bayar endorser, dan orang tersebutlah yang akan mempromot produk saya ke teman-teman saya, sehingga saya sampai capek sendiri gitu. Kalau si ibu ini udah sebut, ini udah Sabtu Minggu loh, udah Jumat Sabtu Minggu, Jumat sore tuh biasanya si Oling ini masuk dapur gitu kan. Nah itu pesanan udah banyak aja, bahkan ada juga yang saya nggak bisa nolak tuh ya. Pesanan tuh, aduh susah deh pokoknya, orangnya gimana ya, saya nggak enak hati buat nolak dia. Malah sampai begadang-begadang tuh bikin itu doang. Coba, kamu tahu nggak apaan? Cuman risoles doang. Coba bayangin, risoles ya kan? Kaitannya sama bidang studi yang saya kaji ya. Satu, penting kita paham riset bisnis. Dua, penting kita belajar marketing manajemen. Penting banget gitu. Kita punya sense dari gimana ya cara jual, gimana cara launchingnya, di mana tempat yang cocok gitu. Udah gitu, ketiga, building relationship with your customer. Nah itu yang saya miliki ya, teman-teman saya, bapak ibu dosen di kampus, teman-teman SMA saya, teman-teman kuliah saya, semua yang saya rawatin menjadi captive market saya. Itu sih yang terjadi tipsnya. Berarti bisa dibayangkan ya, Miss, ketika seseorang udah punya basic riset yang bagus, ditambah dengan kemampuan marketing yang bagus, terus dengan trial yang bisa produknya itu jalan banget ya, Miss. Benar. Kalau konteksnya korporasi ya, kita bisa beli informasi gitu ya, bisa lihat nih segmen berapa, persona apa yang mesti kita layani, barangnya bagaimana, kita bisa create barang itu seperti mau kita gitu. Tapi kalau industrinya makanan, ya dia lebih personal ya. Jadi saya sangat-sangat perhatikan feedback dari orang yang memang saya pilih untuk cobain makanan saya gitu. Dan saya bikinnya sepenuh hati. Sepenuh hati, Bu. Siap. Thank you, Miss Holly. Sama-sama.